Ke kota Banjar membawa plastik, Jeep ini gahar tapi tetap terlihat klasik. Ya memang tidak sepenuhnya klasik, tapi memang dari owner ketika kesini ingin mempertahankan sifat klasik atau ciri khas dari Jeep JK ini sendiri. Nah apa aja sih part-part yang diganti dan tidak diganti? Ikutin terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Mari kita bedah satu per satu. Mulai dari bagian terdepannya, bumper. Bumper bagian depan dari Jeep JK yang keren satu ini menggunakan bumper berbahan baja original dari Mopar Offroad. Lengkap juga dengan bulbarnya ya. Terus kemudian untuk bumper depan sendiri ini kan sudah baja. Jadi rasanya tuh kurang lengkap dan kurang keren tanpa adanya winch. Nah, untuk Jeep JK1 ini menggunakan winch dari Warren VR Evo 8S atau sudah menggunakan tali plasma. Di bagian fog lamp, nah fog lampnya juga sudah diubah menggunakan fog lamp original dari JW Speaker. Wow, jadi untuk cahayanya sudah tidak diragukan lagi lah kalau JW Speaker itu. Di bagian sini juga platnya sudah menggunakan bracket plat, jadi bisa langsung dibuka kayak gini. Keren. Terus kemudian di bagian grill, nah grillnya sendiri ini tetap sama, tidak ada perubahan, namun ada penggantian di bagian headlight atau headlampnya. Headlampnya ini menggunakan yang full DRL. Kemudian untuk sign grill sendiri, nah jadi waktu awal datang, owner itu pakai sign grill yang standar tapi berwarna putih. Nah owner merasa kurang ada klasiknya gitu kan, kalau misalkan Jeep JK sendiri itu kan sign grillnya sendiri originalnya itu warna kuning. Nah akhirnya owner mengganti berwarna kuning, jadi tetap terlihat lebih klasik tapi tetap keren. Kemudian di sini ada wire mesh grill lengkap dengan hood locknya ya untuk membuka bagian kap mesin. Di bagian depan sudah. Kemudian di bagian fender, nah fender sendiri ini tidak ada perubahan. Owner tetap ingin mempertahankan klasiknya ya. Jadi tetap menggunakan yang kulit jeruk lah istilahnya. Lengkap juga dengan sein fendernya. Wah, lampunya ini sudah menggunakan lampu pilar original dari Rigid DSS Pro Series. Wah, ini udah keren banget. Terus juga lengkap dengan covernya. Wah, ini jadi kalau misalkan bosen mau warna putih bisa, warna kuning bisa gitu. Jadi kan ini bisa dilepas pasang gitu aman. Untuk antenanya tetap sama, tidak ingin diganti yang lebih pendek warna hitam gitu ya. Jadi tetap yang sama. Bagian depan sudah, kita ke bagian, wah ini di bagian pintu sudah dilengkapi dengan talang air. Kemudian untuk footstep, wah ini footstepnya jadi owner sendiri ingin yang biasa aja. Maksudnya tidak ingin yang footstep elektrik seperti pada umumnya ya. Jadi owner menggunakan footstep original dari Rugged Ridge yang bernama Spartan. Tetap keren, tetap gahar juga, kelihatan
dari sininya ya. Keren banget. Di bagian belakang tidak ada perubahan yang cukup banyak, namun ada bumper mengikuti juga dengan ini. Bumper di belakang sudah berbahan baja juga menggunakan model Anniversary US Style. Lengkap juga dengan bannya, di bagian ban penopang bannya atau tire carrier-nya menggunakan tire carrier original dari Rugged Ridge. Untuk di bagian dalam atau bagian interior itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, hanya beberapa penambahan di bagian grab handle. Grab handle-nya menggunakan original dari Rough Country. Kemudian di bagian bawah pintu juga sudah menggunakan door seal ya, agar tidak kotor ketika diinjak. Terus juga ada penambahan switch pilar pot untuk menyalakan lampu pilar gitu. Di bagian dalam mesin sendiri, untuk radiatornya owner telah mengupgrade ke radiator yang berbahan aluminium sehingga akan terasa jauh lebih adem di bagian mesinnya, menggunakan original dari Koyorat. Lengkap dengan klaksonnya juga diubah jadi lebih sangar lagi, yaitu menggunakan klakson dari Pia, yaitu yang superior gitu. Jadi kurang lebih suaranya kayak gini lah. Lanjut ke bagian suspensi atau kaki-kaki. Nah, ini yang menarik perlu diperhatikan. Jadi di bagian kaki-kaki sendiri ini sudah di lift kit sebanyak 2,5 inci menggunakan Teraflex. Bannya juga sudah di-upgrade menggunakan brand dari Kanati dengan ukuran 35x12,5 ring 17. Lengkap juga dengan velgnya Bedlock ya, yang Bedlock itu original dari Black Rhino yang Reno. Di sini juga tidak lupa menggunakan shock yang sudah keren banget lah, yaitu dari King yang reservoir adjustable. Karena bannya juga sudah di-upgrade, otomatis part seperti track bar juga harus di-upgrade. Nah, track bar sendiri di bagian depan dan belakang sudah di-upgrade menggunakan original dari Teraflex. Jadi sudah pasti kokoh dan aman. Tak lupa juga di bagian stok setirnya sendiri juga perlu ditambahkan. Nah, untuk stok setir Jeep JK Keren ini sudah menggunakan yang original dari Torque Dog. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kok lift kit 2,5 inci tapi ada part-part juga yang diganti seperti arem dan strap gitu. Sebenarnya kenapa sih itu diganti? Jadi sebelumnya ketika owner datang ke sini itu owner ada bisa dibilang kebingungan sedikit lah, karena owner sebenarnya ingin dipakai off-road juga tapi tetap tidak ingin terlalu tinggi sehingga memilih untuk 2,5 inci. Tapi tidak memungkinkan juga kalau owner akan mengubah ke lift kit yang 4 inci kayak gitu. Nah, karena itu kita langsung aja mengupgrade untuk di bagian arm dan strapnya juga. Supaya apa? Supaya ketika owner datang kembali dan ingin di lift kit 4 inci tidak perlu mengeluarkan budget yang lebih besar dan tidak ada penambahan atau perubahan-perubahan part yang lebih banyak untuk di upgrade atau diubah seperti arm dan strap tadi. Tidak membuang waktu juga untuk lift kit yang lebih lama. Nah, kalau misalkan di lift kit 4 inci, apa aja sih part yang harus diubah mungkin dari mobil ini ya? Pertama, kita harus lihat juga di bagian drag line dan tie rodnya, itu juga mesti di-upgrade lagi menggunakan Teraflex atau mungkin Synergy gitu. Jadi akan menyesuaikan juga, karena ban kemungkinan juga akan diubah menggunakan ban ukuran 37. Dengan ban yang sudah di-upgrade ke 37, maka perlu di-upgrade juga di bagian final gear-nya.
Nah, final gearnya, terus kemudian couple-nya juga. Nah, karena itu yang perlu diganti di bagian pernya aja. Kemudian apalagi yang perlu di-upgrade? Shocknya juga perlu di-upgrade. Nah, sebenarnya kalau nggak di-upgrade sih bisa sebenarnya ditambahin extension shock gitu. Cuman better sih sebenarnya di-upgrade gitu ya. Menggunakan shock yang sesuai dengan lift kit atau ketinggian dari mobil ini, yaitu 4 inci. Nah, itu dia review modifikasi kali ini yang telah dilakukan oleh tim Planet Jeep dengan Jeep JK 4D yang ganteng banget ini, full black color. Nah, buat kalian yang punya Jeep JK juga atau Jeep JL atau Jeep JT yang pengen seperti ini atau mungkin belum seperti ini, masa kalian gak di-upgrade juga? Ini udah ganteng banget loh. Gak mau kalah sama ini kan? Bawa aja ke Planet Jeep atau tanya ke saya di wiki boleh. Dengan klik link yang ada di bio Instagram atau di bawah juga boleh gitu ya. Atau juga bisa ke tim marketing yang lain, ada Ade, ada Kang Dodi, di situ juga ada semua nomornya. Jadi nggak perlu ragu lagi, langsung aja bawa ke Planet Jeep sekarang juga, karena Jeep kalian dipastikan akan terlihat lebih keren, lebih gahar dan tetap menentukan kenyamanan yang sempurna. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka, boleh dong diklik tombol like-nya. Boleh komentar juga apa aja mungkin yang harus diberikan solusi lagi untuk mobil ini biar lebih keren lagi. Atau mungkin untuk Planet Jeep juga boleh, nggak masalah. Share juga kalau kalian suka, pengen teman kalian atau bapak kalian atau keluarga kalian ngeliat juga, mungkin biar lebih tertarik juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya!